Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan ibadah online ini tetap semangat dan semua dalam keadaan sehat. Amin. Puji nama Tuhan. Walaupun bangsa kita saat ini sedang mengalami wabah virus corona, namun itu tidak akan dapat menghalangi kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita punya channel live streaming online untuk ibadah online, dan kita tetap dapat bersekutu bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Baiklah, kalau begitu saya ajak, sebelum saya memulai khotbah saya pada saat pagi hari ini, saya undang kita untuk berdoa bersama dulu. Haleluya. Ya, satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam dunia ini tanpa seizin Engkau, Tuhan. Namun di dalam segala apa yang Engkau izinkan terjadi, kami percaya Engkau mempunyai rancangan-rencana yang indah di balik semua wabah virus corona ini, Tuhan. Satu hal kami percaya juga, kan kami bersyukur karena Engkau tetap menjaga, memelihara kami, dan pandemi COVID-19 ini tidak akan dapat menghalangi kami untuk tetap dapat beribadah kepada Engkau lewat live streaming. Pada saat pagi hari ini, Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, Bapa. Mari Tuhan berbicaralah bagi kami, sampaikanlah pesan-pesan-Mu untuk kami, Bapa. Bagi jemaat-Mu, Tuhan, berikan kami telinga seorang murid untuk kami mendengar suara-Mu seperti seorang murid, dan berikanlah kami ketaatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, urapilah hamba-Mu, Bapa, yang tidak ada apa-apanya ini, Tuhan. Biar Engkau taruhkan setiap perkataan firman-Mu ke dalam mulut, lidah, bibir hamba-Mu, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan-Mu sendiri, Bapa, untuk menguatkan, meneguhkan setiap iman daripada semua saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan live streaming ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, ambil alih Bapa pembawaan firman pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mulai khotbah kita pada saat pagi hari ini, di mana saya mengambil tema pagi ini adalah berjalan di padang gurun bersama dengan Tuhan. Amin. Kita tahu padang gurun itu berbicara sesuatu yang tidak enak, dan semua kita umat manusia yang ada di bumi ini pasti semua pernah mengalami masalah. Tidak ada yang mulus dalam kehidupannya. Karena kenapa? Karena bumi ini sudah dikuasai oleh si jahat. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sehingga manusia senantiasa cenderung sukanya berbuat dosa. Dan mereka tersiksa, terseret oleh keinginan mereka, sehingga mereka masuk ke dalam berbagai masalah dan cobaan-cobaan hidup. Dan firman Tuhan yang saya ambil saat pagi hari ini adalah di dalam Kidung Agung 3 ayat 6. Mari kita buka ayat firman Tuhan di dalam Kidung Agung 3 ayat 6. Mari kita bersama membuka Alkitab kita. Baik Bapak Ibu yang saat ini sedang ada di rumah, silakan mengambil Alkitabnya untuk kita baca bersama-sama. Sudah dapat Bapak Ibu? Kidung Agung 3 ayat 6. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap yang tersaput dengan mur, kemenyan, dan bau segala macam serbuk wangi dan pedagang? Di sini ada dua hal yang akan saya bahas. Satu adalah tentang padang gurun, berbicara tempat Tuhan menguji kita untuk memurnikan, untuk memurnikan karakter kita. Kedua, yaitu tempat pemurnian untuk Tuhan memurnikan iman kita. Ketiga adalah kita mendapatkan pewahyuan yang daripada Tuhan agar kita dapat mengenal Tuhan itu dengan benar. Amin. Puji nama Tuhan.
Dan kalau kita tahu bahwa setiap kita orang-orang yang sudah terpanggil dan terpilih oleh Tuhan dari sejak awal permulaan penciptaan, karena firman Tuhan berkata bahwa sebelum dunia dijadikan, aku sudah mengenal engkau, dan bahkan aku telah membentuk engkau dari sejak engkau masih dalam rahim ibumu, dan aku telah menguduskan engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Amin. Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah panggil kita untuk menjadi alat di dalam tangannya. Dan ada tertulis bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih engkau, kata Tuhan. Aku akan memurnikan engkau, memproses engkau di dalam dapur peleburan api kesengsaraan. Kita lihat di dalam firman Tuhan tentang api. Kita buka di dalam Yesaya 48 ayat 10. Di situ firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Kita berpikir, kalau begitu ngapain aku jadi orang Kristen? Jadi orang Kristen tuh gak enak loh. Betul gak? Tetapi jangan salah, kita sebagai orang Kristen, Kristen itu berbicara tentang pengikut Kristus. Maka di mana Kristus berada, kita juga akan berada. Amin. Dan tanpa kekudusan, tanpa kita diproses oleh Tuhan, kita tidak mungkin bisa mengikut Kristus di mana Dia ada dan saat ini berada di dalam kerajaan Bapa di surga. Dan untuk kita mendapatkan kelayakan di hadapan Tuhan, kita wajib diproses oleh Tuhan, dimurnikan iman kita, karena surga itu berbicara tentang kekudusan. Karena orang yang tidak kudus tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Di mana padang gurun, pengujian untuk menghasilkan karakter, kita dimasukkan ke dalam proses pemurnian Tuhan, yaitu lewat dapur kesengsaraan. Dapur kesengsaraan ini juga berbicara tentang proses Tuhan, bagaimana kita dibentuk, ya, bagaimana seperti orang yang mencuci pakaian, supaya bagaimana pakaian itu bersih. Di situ karakter itu berbicara tentang pakaian itu berbicara tentang karakter. Bagaimana seseorang itu pada saat kita mencuci baju, terutama ibu-ibu ya, pada saat kita mencuci baju itu kita sikat ya, pada saat disikat itu kita nggak enak, dan kemudian baju itu dibanting-banting ya, pada sakit sekali itu, bahkan kita perlu air mata untuk menangis ya, bahkan perlu air mata saudara-saudara sekalian, dan rasa sakit dipakai oleh Tuhan sebagai alat untuk memproses kita, memurnikan kita, agar karakter manusia baru muncul dalam kehidupan kita. Dan di sini kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Kolose 2 tentang manusia baru. Kolose 2 ayat 5, di sana dikatakan bahwa karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Tuhan kita itu pencemburu. Tuhan mau kita hanya fokus kepada Tuhan dan menyembah kepada Dia yang benar. Semuanya itu akan mendatangkan murka Tuhan atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu amarah, ya, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan pada saat kita diproses, semua itu harus dibuang, karena apa yang dari dunia ini tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Jadi pada saat kita diperhadapkan dengan masalah, mari kita belajar mengenakan pikiran Kristus.
semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap didengar, yang suci, yang mulia, semua itu pikirkanlah itu. Dan kenakan iman, ya, di mana iman kita juga akan dimurnikan di dalam tempat pemurniannya Tuhan. Iman kita juga dimurnikan di situ. Karena tanpa iman tidak ada seorang pun yang dapat berkenan kepada Tuhan. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, namun bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Walaupun kita tidak melihat, tapi kita percaya bahwa langit dan bumi telah diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu nyata, Tuhan itu ada. Lewat segala ciptaannya, Tuhan itu nyata. Dan pewahyuan, di dalam pemurnian iman kita akan mendapatkan hikmat dan wahyu daripada Tuhan untuk dapat mengenal Dia dengan benar. Siapa Tuhan kita itu? Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Dan lewat pemurnian kita baca lagi di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Pada saat iman kita ini diproses, itu sangat tidak enak. Karena yang tadinya mungkin kita bisa percaya dengan macam-macam tahyul dan segala macam, dengan horoskop, ya, yang dapat mengubahkan kehidupan kita, dan juga percaya mungkin tadinya yang suka memakai jimat-jimat dan percaya kepada dukun-dukun. Tapi hari ini pada saat iman kita dimurnikan, Tuhan mau kita buang semuanya itu. Dan iman kita, percaya kita hanya fokus kepada Tuhan, dengan mata kita yang tetap tertuju kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kenapa Tuhan izinkan kita masuk ke dalam padang gurun? Untuk memurnikan karakter kita, sifat kita, untuk kita memiliki karakter Kristus, mengenakan manusia Yesus Kristus, mengenakan kasih, manusia yang penuh kasih, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi yang mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, dan juga yang tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan juga selalu mengasihi dan mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Itu yang Tuhan mau. Dan di dalam mengerjakan apapun yang kita lakukan, tetap andalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Dia adalah jalan itu sendiri. Pada saat kita tidak menemukan jalan keluar, pada saat kita menghadapi proses Tuhan yang begitu sulit, seolah-olah tidak ada jalan keluar, tapi pada saat kita berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan akan memberikan jalan keluar. Karena firman Tuhan katakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Dan pada saat engkau dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan Tuhan itu adalah jalan itu sendiri. Jadi jangan takut, tetap berseru, tetap mengandalkan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Dan Tuhan rindu untuk selalu dekat dengan kita, untuk Dia boleh menyatakan kasih-Nya kepada kita, pertolongannya. Ini aku ada pada waktu engkau membutuhkan, kata Tuhan. Ini aku, anakku, aku ada menyertai engkau. Aku tidak akan sekali-kali membiarkan engkau, dan aku tidak akan sekali-kali meninggalkan engkau, asalkan kita hidup dalam ketaatan, kesucian hati, dan juga hidup dalam kesetiaan. Bagaimana Tuhan Yesus, Ia didengarkan oleh Bapaknya, Dia taat kepada Bapaknya, bahkan Dia setia sampai mati di atas kayu salib. Sekalipun Ia tidak ingin, Dia sebagai manusia, Dia takut pada saat Dia mau disalibkan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus saat Dia di Taman Getsemani, Dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku, tapi janganlah kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Itulah penyerahan totalitas kita kepada Tuhan yang kita percayai. Dan akhirnya
pada saat Tuhan Yesus menyerahkan secara totalitas hidupnya kepada Tuhan, disitulah kemuliaan Tuhan dinyatakan dan kepadanya diberikan kuasa atas surga dan juga atas kerajaan maut. Semua itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Bahkan Dia yang memegang kunci kerajaan surga dan kunci kerajaan maut ada padanya sampai hari ini. Amin. Tuhan Yesus itu luar biasa dan dikaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sebab hanya di dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi dan di bawah bumi. Segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Dia adalah anak domba yang telah disembelih, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita semua untuk menjadi korban penghapus dosa, sehingga kita orang-orang yang telah diselamatkan olehnya. Maka kita juga Bapa mengalami persekutuan dengan penderitaannya dan juga dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Karena setiap orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka mereka juga akan diproses di dalam api pemurnian Tuhan untuk mendapatkan kelayakan mereka untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hak penuh untuk memasuki kerajaan surga. Amin. Tuhan itu tahu apa yang terbaik buat kehidupan anak-anaknya. Karena Dia yang memegang kendali atas seluruh hidup kita dari awal sampai akhir. Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang memegang kendali dalam seluruh kehidupan kita. Dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk buat kita. Amin, saudara-saudaraku yang terkasih. Oleh sebab itu, jangan takut. Ikutin ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Dan jalani, sekalipun kelihatannya itu sulit untuk kita jalankan. Tetapi kalau kita tetap bersandar kepada Tuhan, kita terus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau pada saat dalam kesesakan. Dan Tuhan akan membawa engkau keluar dari semua masalah kesulitan yang engkau sedang alami saat ini. Kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena oleh sebab firman Tuhan di dalam kitab Pemazmur berkata, inilah pengharapanku di dalam engkau, oleh karena janji-janji-Mu yang telah menghidupkan aku. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Karena di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Oleh karena Tuhan punya rencana dalam hidup kita, Tuhan memurnikan kita, Tuhan membentuk kita, Tuhan menciptakan dan menjadikan kita untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Kedua, harus kita dalam menjalani padang gurun ini, Tuhan mau agar kita tetap semangat dan jangan menyerah dengan keadaan. Jangan kita berkata, Tuhan tidak memperhatikan saya, Tuhan tidak mempedulikan saya, Tuhan tidak sayang sama saya. Ya udahlah, saya pergi cari tukang spiritual saja untuk saya bisa mendapatkan jawaban. No, pada saat engkau lari dari masalahmu dan kemudian beralih kepada ilah-ilah yang lain, disitulah tangan Tuhan akan diangkat. Tangan perlindungan Tuhan akan diangkat daripada engkau. Dan Tuhan akan membiarkan engkau mengalami cobaan yang lebih berat lagi. Karena tangan Tuhan tidak ada pada engkau. Pada saat bagaimana kita melihat bangsa Israel, pada saat Nabi Musa, dia naik ke atas gunung Sinai 40 hari 40 malam. Dan saat itu bangsa Israel, mereka merasa sendiri. Dan kemudian mereka mengumpulkan begitu banyak emas. Dan mereka membuat patung lembu emas untuk mereka sembah. Disitulah murka Tuhan menyala. Dan sehingga hampir saja bangsa Israel dibinasakan oleh Tuhan. Dan Tuhan mau membunuh bangsa Israel pada saat itu. Tetapi Nabi Musa datang di hadapan Tuhan. Jika engkau Tuhan mau membunuh bangsa ini, yang sudah kau suruh aku bawa keluar dari tanah Mesir, maka hapuskanlah namaku dari kitab kehidupan. Akhirnya kemudian Tuhan tidak jadi membunuh
bangsa Israel. Kemudian Tuhan memberi kesempatan kepada bangsa Israel untuk bertobat. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara, jika hari ini engkau masih mendua hati, Tuhan mau engkau bertobat, marilah datang bertobat. Karena firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosamu di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu adalah setia dan adil, dan maka Ia akan mengampuni segala dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatan. Dan firman Tuhan di dalam Yesaya berkata, marilah kita berperkara, Tuhan katakan, sekalipun dosamu semerah kirmizi, maka aku akan sanggup memutihkannya seperti salju. Walaupun seperti merah seperti kain kesumba, namun aku sanggup memutihkannya seputih bulu domba. Oleh sebab itu saudara-saudara, tetap optimis, karena Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Sekalipun kita sudah banyak melakukan kesalahan dan dosa, asalkan kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, kembali ke jalannya yang benar, dan mau membiarkan hidup kita diproses oleh Tuhan di padang gurun untuk memurnikan kita, untuk memurnikan, membersihkan, membasuh pakaian kita, yaitu karakter kita, dan juga memurnikan iman kita untuk kembali sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, sehingga kita boleh mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan serta jawaban-jawaban Tuhan di dalam setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tetap optimis terhadap hasil akhir ujian, bahwa semua sudah dijamin bahwa akan berakhir dengan baik, dan kita akan keluar menjadi orang-orang yang pemenang apabila kita sungguh-sungguh mau berpegang teguh kepada firman Tuhan yang adalah pedoman dalam hidup kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Apabila kita tetap mata kita tertuju kepada Tuhan dan firman Tuhan adalah pegangan hidup kita, maka kita tidak akan pernah tersesat. Kita tahu kemana tujuan hidup kita, yaitu kepada tujuan akhir kita, yaitu langit baru dan bumi baru. Dan jika kita tetap menjaga pakaian kita tetap bersih, putih bersih, maka disitulah Tuhan akan mengangkat kita untuk duduk bersama-sama dengan Dia di dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pastikan untuk kita lulus dalam ujian kehidupan yang hanya sementara di dunia ini. Sekalipun kita menderita di dalam dunia, tapi dunia ini kita hidup hanya sementara. Yang kekal adalah setelah nanti ada kematian, supaya kita boleh mengalami kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan di sorga, dan tidak lagi mengalami kematian di neraka. Karena hanya dua pilihan, kemana kita mau tuju, surga atau neraka. Dan jika kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, tinggal bersama dengan Bapa, maka biarkan diri kita diproses oleh Tuhan di padang gurun, sehingga kita dapat menghasilkan bau, mur, dan rempah-rempah kemenyan yang naik ke hadapan Tuhan. Dengan ucapan syukur, dengan persembahan hidup kita yang benar, hidup di dalam kekudusan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan, yang akan melayakkan kita untuk masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal. Amin. Dan di sini saya menyaksikan bahwa Tuhan Yesus baik. Di dalam kehidupan saya, Tuhan membawa saya mengalami banyak masalah di dalam kehidupan saya, tapi di balik semua itu saya melihat bagaimana pertolongan demi pertolongan Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan saya alami. Pada saat saya takut, saat saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan, saat saya takut, saya mencari Tuhan. Pada saat tahun 2004, saya tinggal di daerah Bekasi, dan di situ saya tidak kenal siapapun. Dan pada saya punya usaha di sana, punya toko, dan setelah itu saya pulang malam jam 9, saya harus pulang ke Jatimulya, dan di situ
Saya harus jalan masuk ke dalam gang itu, ke tempat kontrakan saya, itu jalannya sangat sepi. Dan pada saat tengah malam itu kemudian hujan begitu besar, guntur dan petir. Sampai tengah malam jam 1 malam saya takut, saya tidak bisa tidur. Kemudian tengah malam itu saya berseru kepada Tuhan, Tuhan, saya takut, tolong saya. Dan saat itu Tuhan bilang, Tuhan bicara di situ saat dalam padang gurun, saat saya sedang dalam ketakutan. Ya, saya berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong saya takut, saya katakan pada Tuhan. Dan di situ Tuhan katakan, anakku, nyanyikanlah haleluya 12 kali, maka hujan akan berhenti. Lalu kemudian saya lakukan. Tengah malam itu jam 12, jam 1, saya menyanyikan lagu haleluya 12 kali seperti apa yang Tuhan suruh untuk saya lakukan. Saya lakukan, saya taat. Setelah saya menyanyikan haleluya 12 kali, saat itu benar hujan berhenti. Tuhanlah yang hujan, guntur, petir, semuanya itu adalah suruhan Tuhan. Bahkan hujan es, semuanya itu adalah Tuhan punya kuasa. Amin. Dan bagaimana juga saya menikmati bagaimana pertolongan Tuhan yang telah menyelamatkan saya dari maut, dari kematian. Ya, saya percaya Tuhan yang ambil kendali dalam seluruh kehidupan saya. Saat pada tahun 1998 awal, dan saat itu saya sempat mengalami sakit yang hampir merenggut nyawa saya. Saat itu anak-anak saya masih kecil dan di rumah saya tidak ada siapa-siapa. Dan kemudian pada saat saya berkata kepada suami, saat itu masih tinggal dengan suami, saya katakan, Pak, saya harus ke rumah sakit. Karena itu amandel, yang 2 amandel di tenggorokan saya, dan bahkan sudah hampir ditutupin dengan difteri. Dan saat saya ke rumah sakit periksa, dokter katakan hari ini juga, siang ini juga harus dioperasi ibu. Jika tidak, maka ini bisa mengakibatkan kematian. Tetapi saat itu saya ditawarkan untuk saya mau dibawa ke dukun ya. Namun saat itu saya katakan tidak, saya tidak akan menyerahkan hidup saya, tubuh saya kepada dukun, tetapi saya percaya hidup saya ini adalah milik Tuhan. Lalu kemudian suami saya berkata, jika demikian jangan mengeluh kepada saya. Baik, saya bilang. Kemudian malam itu dia tidak pulang, dan malam itu hanya saya bersama dengan anak-anak saya masih kecil-kecil. Malam itu saya sudah hampir tidak bernyawa lagi, dan malam itu saya mengalami panas demam yang tinggi. Dan juga mata saya sudah tidak bisa terbuka, dan bahkan mulut saya untuk bicara pun sudah susah karena itu difterinya sudah hampir menutup di tenggorokan saya. Dan kemudian tangan dan kaki saya sudah dingin seperti es. Tulang-tulang saya rasakan itu sudah seperti es. Namun pada saat tengah malam itu saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Mengapa kau biarkan aku sakit seperti ini? Tidakkah kau melihat kesetiaanku kepadamu? Saya sempat bersungut-sungut kepada Tuhan. Namun setelah saya bersungut-sungut kepada Tuhan, dan saat itu setelah saya sadar saya sudah bersungut-sungut, kemudian saya berkata pada Tuhan, Tuhan ampuni aku karena aku sudah bersungut-sungut di hadapan-Mu kepada Tuhan. Namun saat itu saya katakan, Tuhan, jika memang waktunya untuk kau panggil aku pulang, aku siap. Saya bilang begitu sama Tuhan. Namun saat itu Tuhan bicara. Di saat kita dalam kesulitan, dalam masalah, ya di tengah hampir kita menghadapi maut, di situ kemudian kita berseru kepada Tuhan, di situ Tuhan menjawab. Disitulah pewahyuan yang kita dapat dari Tuhan, dan petunjuk yang Tuhan berikan buat kita untuk apa yang harus kita lakukan. Dan saat itu Tuhan katakan, anakku, belum waktunya engkau kupanggil pulang, karena masih banyak pekerjaan yang harus kau kerjakan di atas bumi ini. Lalu saya katakan kepada Tuhan, jika demikian Tuhan, tolong saya percaya bagi engkau tidak ada mustahil, engkau sanggup menyembuhkan saya pada saat ini juga. Namun saat ini saya mau tidur, Tuhan, saya sudah tidak tahan, saya sudah tidak kuat karena badan demam saya itu sudah sangat tinggi, bahkan tangan dan kaki saya, tulang-tulang saya sudah seperti es, dan saya sudah tidak tahan Tuhan, badan saya sakit semua, dan mata saya sudah sulit untuk terbuka. Tetapi malam itu setelah saya mengucap syukur dan kemudian saya amin, dan malam itu saya bisa tidur sampai besok pagi jam 5 pagi saya bangun. Saya bangun dari tempat tidur saya, kemudian saya lihat di kaca.
Saya lihat di kaca amandel yang tadinya dan dengan hampir ditutupi oleh difteri yang hampir menutupi seluruh tenggorokan saya. Paginya jam 5 subuh saya bangun, itu semuanya sudah bersih. Bagaimana Tuhan menolong saya, bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dalam satu malam, mengoperasi saya satu malam. Itu Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat. Disitulah membuat saya mengenal Tuhan, dan sungguh-sungguh saya mengharapkan Tuhan, sungguh-sungguh saya hidup hanya rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan itu terlalu baik bagi saya. Berhubung waktu yang sudah tinggal sedikit, maka kesaksian yang saya ini adalah akhir dari khotbah saya. Jika saya mau menyaksikan, masih banyak lagi bagaimana Tuhan menyelamatkan saya dari maut, dari kecelakaan maut. Namun itu lain kali kita akan sambung kembali ya. Dan kali ini ya, kesaksian tentang bagaimana Tuhan menyembuhkan saya pada saat saya mengalami sakit difteri. Dan puji nama Tuhan, disitulah padang gurun yang saya alami bersama dengan Tuhan, yang dimana kemudian membuat saya selalu ingin dekat dengan Tuhan. Sehingga saya berkata, Tuhan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Engkau yang hidup di dalam aku. Pakai hidupku untuk memuliakan nama-Mu melalui setiap kesaksian-kesaksian hidup yang dimana hamba-Mu alami bersama dengan Engkau di padang gurun. Biarlah semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Dan kita bersyukur dan selalu bersyukur. Hanya syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan akan sampai di sini. Kiranya firman yang saya sampaikan pada pagi ini dapat memberkati semua saudara-saudaraku yang ada di rumah, Bapak Ibu yang di rumah, untuk jangan takut, karena Tuhan tetap ambil kendali di dalam segala situasi kita. Melalui COVID-19 ini kita percaya kita semuanya akan aman, akan terlindungi, dan akan diluputkan. Dan bahkan Bapak, untuk melalui krisis-krisis ekonomi pun Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat dan strategi untuk kita menghasilkan sesuatu yang dapat kita lakukan untuk membuat suatu pekerjaan untuk menghasilkan keuangan buat kita yang lebih baik lagi. Amin. Bagi Tuhan tidak ada mustahil, karena Dia adalah Tuhan yang memelihara hidup kita dari awal sampai akhir. Hidup kita ada di dalam kendali Tuhan, dan saya berani berkata bahwa Tuhan kita adalah sutradara yang luar biasa yang memegang kendali atas hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita satukan ke hati kita sebelum kita menutup. Biarlah firman Tuhan pada saat ini boleh menjadi berkat buat kita untuk membangkitkan iman kita bahwa kita memperlu akan Tuhan. Haleluya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa di surga, sungguh kami kagum akan Engkau. Melalui penderitaan, melalui masalah, melalui padang gurun Tuhan, Engkau sedang memurnikan kami untuk menguat, dan Engkau menguatkan kami Tuhan melewati semua masalah Bapa yang kami alami, baik masalah keuangan, masalah COVID Tuhan, ataupun masalah-masalah Tuhan di dalam keluarga, rumah tangga Bapa, anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-jemaat-Mu saat ini Bapa, maupun melalui sakit penyakit ya Bapa yang saat ini sedang mereka derita. Tuhan Yesus, kami berdoa biarlah firman pada saat pagi hari ini Tuhan boleh menguat, memberi kekuatan kepada mereka, bahwa mereka masih ada pengharapan di dalam Engkau Bapa, karena pertolongan-Mu Tuhan tidak akan pernah terlambat Tuhan untuk menyelesaikan setiap masalah dalam kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Sekalipun Engkau membiarkan mereka Bapa, oh Bapa, sekalipun Engkau membiarkan mereka pada saat di padang gurun Tuhan, mereka akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari para pemenang, dan bahkan mereka akan Kau bawa masuk ke tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan madu dan susunya, dan bahkan pakaian-pakaian mereka yang akan semakin dikuduskan, iman mereka yang semakin dimurnikan Tuhan, untuk Bapa mengalami pewahyuan daripada Engkau, mendapatkan petunjuk-petunjuk yang daripada Engkau untuk apa yang harus mereka kerjakan dan lakukan Tuhan. Biarlah hidup mereka hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Terima
kasih Tuhan Yesus, sampai Bapa mereka boleh memiliki Tuhan karakter yang baru, iman yang baru Tuhan, dan juga Bapa hati yang baru Tuhan, agar mereka Bapa boleh Kau dilayakkan Tuhan untuk masuk Bapa ke dalam kerajaan-Mu yang kekal Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang manis. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami hamba-Mu menyerahkan Tuhan seluruh pergumulan jemaat-jemaat-Mu, dan juga hamba-Mu Tuhan Pak Kemti, Pastor Kemtiti Tuhan, Gembala Sidang Jemaat daripada GBI Double C Latu Menteng Tuhan Yesus, Kau memberkati dia, Kau memberkati hamba-Mu, dan juga Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu dengan hikmat marifat, dengan kekuatan yang baru. Terus Bapa bukakan pewahyuan yang baru bagi hamba-Mu Pak Kemtiti Tuhan, sehingga Bapa dan juga hati gembala Tuhan berikan kepadanya untuk Bapa untuk mencari yang hilang dan juga merawat yang luka Tuhan, sehingga Bapa di apa yang hamba-Mu lakukan ini Tuhan, semuanya sungguh-sungguh berkenan kepada Engkau dan menyenangkan hati-Mu. Dan Bapa, sehingga Bapa hamba-Mu Bapa boleh Bapa mendapatkan ya Bapa perkataan daripada Engkau. Marilah masuklah untuk mengambil bagian yang telah disediakan bagi Engkau, hai hambaku yang taat dan setia. Ya Bapa, bila hal itu kami boleh dengar Tuhan dari mulut-Mu Tuhan, untuk hamba-Mu Pak Kemtiti Tuhan, dan juga bagi semua jemaat-jemaat-Mu, dan juga bagi kami hamba-hamba-Mu Tuhan, kami perlu Engkau di dalam nama Yesus. Bapa, saat ini Tuhan, di mana Bapa ibadah kami Bapa sebentar sudah mau selesai Tuhan, kiranya berkat-Mu turun Tuhan untuk setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini sedang mendengarkan live streaming ini. Kiranya pertolongan dan kasih karunia Tuhan menyertai mereka dari Bapa, dari setiap Bapa pergumulan mereka. Tuhan buka jalan Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan ya Bapa, yang sedang patah semangat Tuhan berikan kekuatan dan semangat yang baru bagi mereka, yang saat ini membutuhkan pekerjaan Tuhan berikan mereka strategi untuk mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan keuangan yang baik bagi mereka. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang akan menjaga dan memelihara hidup mereka dan anak-anak-Mu Tuhan, tidak akan Bapa meminta-minta, tetapi Tuhan, Engkau Tuhan yang akan menjadikan mereka Tuhan untuk memberi pinjaman, dan mereka tidak akan meminjam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati Tuhan setiap keuangan mereka, adonan mereka, lumbung-lumbung mereka Bapa, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, jadikan beruntung dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berserah penuh dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Raja kami sudah berdoa, kami mengucap syukur bersama kita yang sudah menerima berkat daripada Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih semuanya. Haleluya.